Jadi ketika terjadi peperangan antara Yosafat dengan ketiga bangsa itu, yaitu bangsa Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, saudara tentu bisa menyimpulkan siapa orang-orang dari pegunungan Seir ini, itu bangsa Edom ya. Jadi tiga bangsa itu bersatu untuk menyerang Yehuda. Ternyata Tuhan mengatakan bahwa melalui seorang nabi ya, bahwa itu adalah peperangannya Tuhan. Ya, jadi dikatakan ini, dengarkanlah seluruh Yehuda, Yerusalem, serta tuanku Raja Yosafat, beginilah Yahweh berfirman kepada kalian, jangan takut, jangan dan gentar terhadap pasukan tentara yang kelihatannya besar itu. Sebab itu bukanlah pertempuran kalian, melainkan pertempuran Elohim. Jadi jelas sekali. Dan saudara, dalam menghadapi apapun juga ketika kita mengalami kesulitan, ingat baik-baik, umat kesayangan Tuhan itu dibela dengan sempurna, dengan setia oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan masih berkata, besok turunlah menyerang mereka. Bayangkan, mau diserang malah disuruh nyerang duluan. Tapi serangnya pakai apa, saudaraku ya? Coba kita baca. Lihat, mereka akan naik melalui tanjakan Ziz, dan kalian akan mendapati mereka di ujung sungai di depan padang gurun Yeruel. Ayat 17. Ini bukanlah bagian kalian. Berdiam dirilah. Suruh ngadepin, tapi berdiam diri aja, nanti kita tanya. Berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh menyertai kalian. Waduh, luar biasa ini. Hai orang Yehuda dan Yerusalem, janganlah takut dan gentar. Esok keluarlah hadapi mereka, sebab Yahweh ada beserta kalian. Bisa nggak dibayangkan, saudara, sebuah ancaman yang nyata loh, real loh, persenjataannya lengkap. Kita mungkin nggak punya persenjataan lengkap, jumlah kita cuma sedikit. Kita harus berani menghadapi mereka. Untuk memicu keberanian aja ini susahnya setengah mati. Tetapi Yahweh berjanji bahwa ini bukan peperangan kalian. Ini peperanganku, katanya. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Dan ternyata betul mereka mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, waktu sang nabi berkata kepada Raja Yosafat, Raja menanggapi dengan baik ya. Dan setelah umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, mereka berhenti berdoa karena Tuhan sudah punya jawaban. Mereka nggak lagi berdoa, berpuasa terus-menerus, enggak. Ini saatnya berperang, saudara-saudaraku. Tuhan udah suruh bangkit berperang ya. Beralih dari doa menjadi penyembahan kepada Tuhan, dan hal pertama yang mereka lakukan ketika mendengar janji firman adalah mereka nyembah dulu, saudaraku. Mereka bersyukur dulu. 2 Tawarik 20 ayat 18, maka berlututlah Yosafat. Menyembah itu artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yosafat secara pribadi dia datang kepada Tuhan dan dia katakannya. Jadi orang yang menyembah itu dengan mukanya sampai ke tanah ya, berlutut paling sedikit ya, berlutut. Dan kalau dia menyembah itu harusnya dengan mukanya sampai ke tanah. Begitupun seluruh orang Yehuda dan Yerusalem bersujud di hadapan Yahweh, menyembah kepada Yahweh. Jadi ini Raja Yosafat setelah berdiri nanti dia akan sujud. Nah, kebanyakan kita nanti akan ada dalam pelajarannya, kita mungkin bersujud itu secara pribadi di kamar kita. Tapi dalam ibadah raya, jarang sekali orang yang mau bersujud kemudian menyembah, kecuali kalau dalam ibadah itu sebelum dimulai ada bersujud dulu ya. Tapi setelah itu dalam acara ibadah jarang sekali orang Kristen itu bersujud. Nah, nanti mungkin kita harus coba lihat sesuatu ya. Baik, yuk kita pelajari lebih jauh. Yang kedua yang dilakukan umat Tuhan adalah setelah mendengarkan firman Tuhan, ya, beralih dari penyembahan kepada puji-pujian, ya. Ada puji-pujian. Lalu orang-orang Lewi dan Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri mempersembahkan pujian bagi Yahweh Elohim Israel dengan suara nyaring. Nah, orang Lewi memuji-muji Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan, gitu ya. Yang ketiga yang dilakukannya adalah mengingatkan umat Tuhan apa yang mereka sudah dengar dari firman Tuhan tadi. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan itu bukan peperangan kamu. Karena itu bangkit, ayo maju, serbu mereka, siap-siap berangkat, hadapin mereka gitu. Hadapin mereka, tapi nanti udah deket, kamu diam aja gitu. Ini bukan waktu lagi untuk berdoa, nangis, puasa. Enggak, ini waktunya untuk ngadepin mereka dengan memuji-muji Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 20 dan sampai 23. Ayat 20, keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi sekali. Lalu pergi ke padang gurun Tekoa. Sebelum mereka berangkat, Yosafat berdiri dan berkata, dengarkanlah aku, hai orang Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Yahweh. Jadi firman harus diingatkan lagi kepada mereka, ya. Percayalah. Kamu nggak punya senjata lengkap, kamu jumlahnya cuma sedikit, tapi coba percaya pada janji Yahweh.
yuk. Kalau kamu percaya, kamu pasti jaya, gitu ya. Jadi itu yang diteguhkan oleh Yosafat kepada rakyatnya. Sudah berunding dengan rakyat, Yosafat mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi dan memuji Yahweh. Jadi lucunya dalam menghadapi peperangan ternyata Yosafat menyiapkan para pemuji, ya. Nah, mereka berseragam kekudusan lalu berbaris di hadapan pasukan bersenjata. Jadi yang di paling depan itu justru pasukan penyanyi, saudara-saudaraku. Ya, apa yang dinyanyikannya? Bersyukurlah kepada Yahweh sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi ini rupanya kata pujian, saudaraku. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi waktu kita dalam acara ibadah misalnya mengeluarkan perkataan-perkataan profetik, itu sebetulnya kata-kata pujian, saudara-saudaraku, ya. Engkau layak disembah Tuhan. Kita sedang mengajak orang lain, ada Tuhan yang layak disembah, gitu ya. Jadi waktu kita menyatakan syukur, itu adalah korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi pujian itu yang mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan nanti kemuliaan Tuhan itu yang akan berperang. Jadi ini para penyanyi itu ditaruh di paling depan. Di belakangnya baru bawa orang-orang yang bawa tombak dan pedang, perisai. Di depannya ini justru para penyanyi lebih dulu, ya. Oke. Ayat 22-nya, ketika mereka mulai menyanyi dan memuji Yahweh, Yahweh melakukan penyergapan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang telah datang untuk menyerang Yehuda, hingga mereka semua dikalahkan. Nah, sebab Bani Amon, Bani Moab ternyata menyerang orang-orang dari pegunungan Seir, jadi mereka saling menyerang nih, saudara, sehingga menghancurkan dan memusnahkan mereka. Lalu, setelah orang-orang Edomnya mereka musnahkan, mereka sendiri, Amon dan Moab, saling menyerang dan menghancurkan, gitu. Ya, luar biasa. Inilah hamparan dari para musuh-musuh Yehuda yang akhirnya terhampar di padang gurun itu mayat-mayat. Kemenangan datang saat pujian menguasai medan perang. Jadi saat puji-pujian menguasai medan perang, kemenangan datang. Doa dan puasalah yang membuka jendela surganya awal-awalnya, ya. Sehingga mereka dapat melihat rancangan dan kehendak Tuhan. Kapan mereka berdoa, sudah ingat? Waktu permasalahan datang, Yosafat datang kepada Bapa Yahweh dalam doa. Dia mengajak seluruh umat untuk menyatakan keadaan mereka kepada Tuhan. Jadi saudara, boleh menyatakan doa, boleh berpuasa, ya. Itu adalah jalan pembukanya. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan nanti dinyatakan, ya. Jadi ketika kita datang dalam doa, ya, lalu kita berpuasa, ya, itu adalah jalan. Nanti ketika kita penyembahan, lalu kita memuji Tuhan, Tuhan akan datang dalam hadiratnya dan pertama-tama memberitahukan firman-Nya, ya, memberitahu firman kemenangan. Jadi salah nggak kalau kita berdoa puasa orang-orang Kristen? Nggak salah. Justru inilah pintu permulaannya, ya, untuk kita bisa dapatkan firman. Oke. Jadi ada beberapa hal yang tidak pernah kita terima dari Elohim sampai kita tahu kehendak Tuhan. Kita harus tahu dulu kehendak Tuhan, dan itu kita cari lewat doa, puasa, sampai Tuhan datang berhadirat di atas puji-pujian kita, kemudian Dia memberitahukan firman-Nya, ya. Setelah kita tahu, berhenti doanya, ya. Mulailah memuji Tuhan untuk apa yang Dia akan kerjakan sesuai dengan penyataan firman-Nya itu, ya. Jadi saudara-saudara jangan sampai lupa, ya, saudara, setelah mendapatkan pernyataan firman, kita harus percaya dan kita melakukan sekali lagi pujian dan penyembahan kita supaya hadirat Tuhan nyata. Langsung kita diajak perang, tapi Dia yang berperang bagi kita, gitu, saudara. Ya, adakah yang sakit di antara kita? Yang harus dilakukan pertama kali adalah berdoa hingga Elohim membuka mata rohani kita sampai kita tahu apa maunya Tuhan. Selagi Anda mendengar dari Elohim, maka ubahlah janji menjadi pujian. Kalau tadi waktu kita puasa, waktu kita berdoa, kita janji Tuhan, kalau saya sehat, saya mau lakukan ini. Sekarang ubah itu. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya, gitu ya. Atau katakan, Tuhan terima kasih, Engkau layak terima pujian kami, karena Engkau Tuhan yang setia dan benar. Katakan aja apa-apa yang menurut saudara itu merupakan pujian bagi kemuliaan namanya, ya. Nanti setelah kita memuji, setelah kita menyembah Dia, memuji Dia, ya, Dia berhadirat, maka setelah Elohim menyatakan rancangannya, maka pujian sebenarnya itu mendatangkan kemenangan.
Pujian itu akan mendatangkan kemenangan, akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat kepada orang-orang yang sakit, ya. Di dalam pujian itu bisa terjadi kesembuhan. Makanya kenapa gereja-gereja mengadakan kebaktian KKR? Karena KKR ini akan mengundang lawatan. Ibadah biasa saja mungkin lawatan itu tidak terlalu terasa, tapi dalam KKR itu lawatan itu bisa terjadi. Makanya ketika kita mulai mengabaikan ya kegiatan-kegiatan semacam ini, kita nggak mengalami apa yang disebut kegerakan, ya. Makanya istilahnya oleh pendeta-pendeta luar dulu yang sering bikin KKR, Richard Bonke dan Maurice Rulo gitu ya, mereka menyebutnya itu ya kebaktian pembangunan rohani dalam bahasa Indonesia. Artinya supaya ada terjadinya lawatan, ya.